saya, Lani Rafika Andriani dengan NIM akhir 071. Dengan saya, Ampun Puspitasari dengan NIM akhir 015. Dengan saya, Muhammad Syarifan Al-Dadi dengan NIM 035. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai materi perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di luar negeri, yaitu negara Amerika Serikat dan Finlandia. Selamat menyaksikan. Finlandia. Nah, pendidikan di Finlandia ini diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia berkat pendekatan unik dan inovatif, kualitas guru yang sangat tinggi dengan semua pengajaran diwajibkan memiliki gelar master dan pelatihan ketat. Kurikulum bersifat fleksibel, kemungkinan penyesuaian materi agar sesuai kebutuhan siswa dan mengimplementasikan berbagai mata pelajaran. Sistem ini minim tekanan ujian dengan evaluasi formatif yang memudahkan siswa belajar tanpa takut gagal. Kesejahteraan siswa menjadi fokus utama dengan dukungan psikologis dan perhatian terhadap kesehatan mental. Finlandia juga berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional. Pendekatan ini menjadikan sistem pendidikan di Finlandia ini sebagai model inspiratif bagi banyak negara. Lanjut kelebihannya. Nah, kelebihan di Finlandia ini terkenal sebagai salah satunya yang terbaik di dunia yang berkat sejumlah keunggulan. Semua guru memiliki gelar master dan pendidikan ketat, sementara kurikulum fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi biasanya di Finlandia ini fleksibel soalnya per kelasnya itu siswanya itu sedikit. Jadinya kalau pelajaran di sekolah itu jadinya kayak lebih efisien gitu kalau menerangin dari banyak juga dukungan kesehatan mental, pendekatan evaluasi yang minim ujian dan mengurangi tekanan. Jadinya kalau di Finlandia itu lebih tepatnya ke prosesnya, bukan kayak bisa yang ditekankan pada kayak nilai gitu, enggak, lebih tepatnya ke prosesnya ya. Jadi dengan kamu belajar seiring pendidikan keseimbangan sosial, emosional, serta menjamin akses yang setara bagi semua siswa. Metode pembelajaran yang inovatif ini seperti pembelajaran berbasis proyek, mendorong berpikir kritis. Semua keunggulan ini menjadikan sistem pendidikan di Finlandia sebagai model yang patut dicontoh. Untuk kelebihannya di Finlandia ini sekarang untuk kekurangannya. Kekurangan di Finlandia ini terkenal sebagai sistem pendidikan yang unggul. Terdapat beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Keterbatasan sumber daya di sekolah. Nah, biasanya di Finlandia ini kan kebanyakan yang sekolah itu rata-rata kan jalan kaki, dan jalan kakinya itu jauh, jadinya kayak di pedesaan gitu, kayak di desa-desa gitu. Nah, jadinya kayak permasalahan pedesaan sering jadi masalah, dan meskipun menekankan pembelajaran yang menyenangkan, ada tekanan akademis untuk mencapai hasil baik di ujian internasional. Nah, biasanya kekurangan ini juga biasanya musim. Nah, musimnya di sana kan musimnya biasanya dingin. Nah, dingin kayak salju itu adalah tekanan juga biasanya untuk belajar sekolah gitu kan, karena jalan kaki gitu. Kesejahteraan sosial tetap ada, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Selain itu, kualitas pembelajaran bervariasi karena tidak semua guru memiliki pelatihan yang setara, dan ada fokus berlebihan pada teori yang membuat siswa kurang siap untuk ketenangan dunia nyata. Meskipun Finlandia dikenal inovatif, berkembang kurikulum dan metode pengajaran tentang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, namun reformasi harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan ini. Jadinya kebanyakan di Finlandia itu lebih ke mendasar teorinya gitu, lebih kayak proses banget gitu. Jadinya kayak kadang banyak pelajaran itu yang merasa kayak tertekan gitu, kayak Baik, materi selanjutnya yaitu perbandingan sistem pendidikan antara Finlandia dengan Indonesia. Perbandingannya menunjukkan perbedaan yang mencolok, seperti kualitas guru di Finlandia itu sangat tinggi, dengan semua pengajar wajib memiliki gelar yang tinggi seperti gelar master. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kualitasnya bervariasi dan pelatihan sering kurang, seperti itu di daerah-daerah tertentu itu kurang apa ya, pendidikannya itu masih kurang, dengan guru-gurunya itu juga kurang. Kemudian kurikulum di Finlandia itu fleksibel dan otonom, sedangkan di Indonesia lebih kaku dan memakan
Selanjutnya, metode pembelajaran di Finlandia menekankan inovasi, sedangkan di Indonesia masih banyak yang bergantung pada hafalan. Kesejahteraan siswa diberikan di Finlandia dengan dukungan psikologis, sementara itu di Indonesia masih kurang. Finlandia memiliki pendidikan yang inklusif dan memiliki ujian standar. Sedangkan di Indonesia, siswa menghadapi banyak ujian dan menimbulkan tekanan. Kemudian dari sekolah di Finlandia itu lebih pendek dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Sedangkan di Indonesia dari sekolahnya itu panjang dan terbatas waktu istirahat. Jadi siswanya itu kurang istirahat dan tidak maksimal ketika pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, secara keseluruhan, pendidikan di Finlandia lebih menekankan kualitas dan kesejahteraan siswa, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya yaitu pendidikan di Amerika Serikat, di mana pendidikan di Amerika Serikat adalah sistem yang luas dan beragam, mencakup pendidikan dasar atau K-12 hingga pendidikan tinggi. Terdapat berbagai jenis sekolah, termasuk sekolah umum, swasta, dasar, dan homeschooling, memberikan fleksibilitas bagi orang tua dan siswa. Kurikulum berdesentralisasi menciptakan variasi kualitas pendidikan antar daerah. Sementara penekanan pada ujian standar sering menciptakan tekanan pada siswa. Pendidikan tinggi di Amerika Serikat diakui global, tapi biaya tinggi dapat diberikan besar. Meskipun ada hubungan dengan kesehatan mental, perhatian terhadap kesejahteraan siswa bervariasi. Secara keseluruhan, tantangan seperti kesenjangan sosial dan biaya pendidikan perlu diatasi untuk meningkatkan sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat memiliki banyak kelebihan, terutama pada beragam pilihan pendidikan seperti sekolah umum, swasta, homeschooling. Itu bisa memberikan fleksibilitas bagi orang tua dan siswa. Kemudian pada sekolah mendapat inovasi dan kreativitas dalam pelajaran, serta fokus pada keterampilan praktis melalui program magang. Akses ke sumber daya dan teknologi yang berlimpah mendukung pembelajaran. Sementara keberagaman budaya menciptakan lingkungan belajar yang kaya. Sekolah juga menawarkan program pendidikan khusus dan kegiatan ekstrakurikuler yang membantu pengembangan keterampilan sosial. Pendidikan tinggi di Amerika Serikat dikenal secara global, seperti Oxford terus yang lainnya, menjadikannya sistem pendidikan yang menarik dan bermanfaat bagi siswa. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kekurangan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat itu kekurangannya yaitu terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang membuat kualitas pendidikan bervariasi, terutama antara daerah kaya dan miskin. Yang kedua, yaitu biaya pendidikan tinggi, menyulitkan akses bagi banyak siswa yang menciptakan utang besar. Untuk yang ketiga, yaitu penekanan berlebihan pada ujian standar membatasi kreativitas dalam pelajaran dan menyebabkan stres. Selanjutnya, yaitu kualitas pelajaran bervariasi dan sistem seringkali kurang fokus pada aspek sosial dan emosional siswa. Untuk selanjutnya, yaitu birokrasi yang rumit menghambat inovasi, sementara pendidikan dalam keterampilan praktis seringkali kurang. Meskipun ada tantangan ini, reformasi untuk meningkatkan sistem pendidikan terus dilakukan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada pada sistem pendidikan di Amerika Serikat sendiri. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk perbandingannya, yaitu di Amerika Serikat guru memerlukan gelar dan lisensi, sementara kualitas guru di Indonesia itu bervariasi, terutama di daerah terpencil. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan pada kurikulum. Kurikulum Amerika Serikat lebih fleksibel, sedangkan Indonesia lebih pusat dan fokus pada ujian nasional. Untuk selanjutnya yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran di Amerika Serikat lebih inovatif, sedangkan Indonesia masih tradisional. Untuk selanjutnya yaitu kesejahteraan siswa, lebih diperhatikan di Amerika Serikat sendiri. Untuk di Indonesia itu masih kurang. Keduanya menghadapi kesenjangan akses pendidikan. Dengan Amerika Serikat antara daerah kaya dan miskin, dan Indonesia antara perkotaan dan pedesaan. Untuk selanjutnya yaitu secara
yaitu perbandingan pendidikan antara Finlandia, Amerika Serikat, dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang sangat jelas ya. Untuk perbedaan Finlandia memiliki sistem pendidikan yang unggul dengan guru berkualitas tinggi, kurikulum fleksibel, dan fokus pada kesejahteraan siswa. Amerika Serikat sendiri menawarkan keberagaman dalam pendekatan pendidikan, tetapi menghadapi tantangan kesenjangan kualitas. Sementara itu di Indonesia masih berjuang dengan variasi kualitas guru, kurikulum yang kaku, dan ketergantungan pada metode hafalan, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan siswa. Secara keseluruhan, Finlandia menonjol pada kualitas pendidikan, sedangkan Indonesia perlu belajar dan praktik terbaik untuk meningkatkan sistem pendidikannya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.